kalau satu di antara 3 bayi yang lahir itu memiliki kulit yang lebih sensitif. Berarti bayi yang lahir itu juga fix kulitnya sudah pasti sensitif ya dok? Fix Pasti. Iya kan lebih sensitif dibanding orang dewasa Iya, maksudnya. betul. Karena kan kenapa lebih sensitif? Karena dia masih dalam proses pertumbuhan ya, artinya adaptasi dari lingkungan yang tadinya di dalam si rahim ibunya, ada kemudian ketumbar, dia segala keluar, macam. terus dia keluar itu kan masih butuh adaptasi. Nah makanya dia rentan terhadap faktor-faktor kayak misalnya faktor internal, eksternal, kayak misalnya perubahan cuaca dan lain-lain, AC apa enggak. Sudah pasti berarti bayi yang baru lahir itu kulitnya lebih sensitif ya, gitu ya. lebih sensitif. Tapi ada satu katanya yang lebih sensitif ya, lebih sensitif ya. Itu tandanya kayak gimana tuh dok berarti? Jadi tandanya sensitif itu kalau misalnya dia gampang merah misalnya, kemudian atau gampang lupas. Lupas tuh kayak apa ya? Lupas berisik gitu ya, kering. Terus atau biasanya rewel. Kalau bayi kan nggak bisa ngomong gatel sih ya. Jadi biasanya rewel, nangis gitu. Kalau udah agak besar, kalau newborn kan 1-28 hari, dia biasanya belum banyak gerak. Cuma rewel, nangis aja. Cuma kalau misalnya udah agak lebih 1-2 bulan gitu, dia udah mulai garuk. Biasanya garuk-garuk di sekitar mata, tempat gatelnya gitu ya. Atau di pipi, makanya si kok susu bayi gesel langsung kayak pipi gue langsung kayak gatel. Suges. Makanya kadang kenapa atopi itu kalau pada bayi adanya di pipi, karena kan dia bisa garuk-garuk gini kan, belum bisa gini-gini. Iya betul. Bayi ya tangannya nggak nyampe. Jadi itu ya tandanya adalah dia lebih rewel, terus kayak mungkin lebih gampang merah-merah gitu nggak sih dok ya? Lebih gampang merah-merah, lebih apa dikit merah. Misalnya kadang kena dipegang mamahnya sedikit jadi merah. Misalnya kena keringatnya sendiri karena juga bisa jadi merah. Oh gitu. Apa tuh penyebabnya dok yang bisa bikin kulit bayi lebih sensitif daripada bayi-bayi yang lain gitu? Satu karena prematur, bisa jadi. Oh ya benar ya, belum waktunya lahir kan? Kulitnya belum siap berarti. Yes. Yang kedua karena emang dia punya bawaan dari ibunya atau dari orang tuanya ya. Bawaan itu artinya gen. Tapi sebenarnya tidak selalu ya. Artinya kalau misalnya orang tuanya punya riwayat alergi, anaknya harus itu enggak. Bisa jadi. Jadi bisa iya, bisa enggak. Oke. Kalau pas apes ya iya, ke bawah juga anaknya sensitif juga gitu ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ibunya kulitnya sensitif tapi anaknya enggak gitu ya dok ya. Bisa jadi. Terus kadang-kadang kulit bayi newborn itu ngelupas gitu kan dok. Apakah itu tanda-tanda kulitnya dia sensitif atau itu normal? Belum tentu sensitif. Jadi kalau misalnya newborn baru lahir, kadang-kadang kan kayak ganti kulit gitu, itu bisa jadi normal juga. Oke. Kalau misalnya berlanjut, jadi nggak normal. Kalau gitu. Ngelupas terus gitu jadi normal ya. Newborn kan 1-28 hari. Awal-awal gitu biasanya kan kulitnya keriput-keriput, terus akhirnya ngelupas gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai 2 bulan, 3 bulan begitu terus, berarti ya perlu diwaspadai. Ada sesuatu nih gitu. Terus apakah bisa ditangani gitu, dicegah gitu dok? Maksudnya ketika kitanya hamil konsumsi vitamin E gitu, katanya kan vitamin E bagus untuk kulit gitu. Apakah itu bisa ngaruh ke nanti kalau misalnya lahir anaknya kulitnya jadi nggak sensitif gitu? Bisa nggak sih? Enggak juga sih ya. Enggak juga. Jadi kalau misalnya punya gen dermatitis atopi atau gen alergi gitu, biasanya sih akan tetap terjadi. Tetapi memang pemberian kayak misalnya suplemen, bukan vitamin E ya. Kalau vitamin E sebagai kayak antioksidan gitu kan butuh dosis yang sangat-sangat tinggi. Biasanya sih dikombin dengan vitamin yang lain, vitamin C atau yang lain ya, misalnya kayak astaxanthin atau selenium dan lain-lain yang fungsinya sebagai antioksidan. Itu sebenarnya hanya membantu memperbaiki saja, tapi tidak mencegah.
enak sih kalau misalnya itu bisa mencegah, ya udah minum itu aja kan, Iya, nanti jadinya anaknya enak. bebas gitu. Tapi Emang enggak ya bisa. ternyata ya. Enggak. Ternyata enggak sengaruh itu ya. Bisanya Memang memperbaiki memperbaiki aja. aja. Jadi misalnya levelnya tuh berat, Mhm, ya mending lah jadi ringan, jadi sedang gitu loh. mhm. Pengaruhnya di situ. Tapi dok, iklim ngaruh gak sih? Maksud aku anak-anak yang lahir di Indonesia di iklim tropis itu beda jenis kulitnya sama iklim lain gitu kan? Ya, Apakah kita lebih sensitif atau apakah iklim yang lain yang lebih sensitif? Ada penjelasannya nggak? kalau di negara 4 musim pun ada lah ya yang atopi, memang. Tapi kan di sana sebenarnya lebih kering, karena kan Iya, kalau benar-benar. dingin jadi lebih kering ya. Di sini lebih humid gitu ya? Lebih humid. Cuma di sini ada faktor banyak, ada debu. Di sana kan enggak. Terus matahari. Matahari di sini kan intensitasnya lebih banyak. Nah, kita kan juga atopi terpicu dengan matahari juga. Bedanya itu sih. Sebenarnya mirip-mirip. Cuma di sini lebih diperparah karena itu. Oke. Karena debu, karena lebih kotor, ya maksudnya lebih banyak polusi dan lain-lain ya. Betul, polusinya juga ngaruh Karena ya. penduduknya banyak. Iya benar. Jadi di sini mungkin lebih Krodit. banyak terjadi kulit sensitif pada bayi dan anak gitu ya dok ya. Lebih terpicu ya. Kalau kulit sensitif sudah, misalnya udah ada cetakannya, tinggal nanti terpicu apa enggak, gitu kan. Kayak misalnya kita analognya dengan, misalnya kita punya gen gula nih, sakit gula. Tapi kalau misalnya daya tahan, misalnya kita lifestyle-nya bagus, ya nggak akan terpicu gitu sih. Cuma kalau misalnya di sini karena faktor cuaca yang ekstrim gitu kan, debunya banyak, terus karena kita tuh penduduknya banyak, krodit, terus akhirnya banyak polusi dan lain-lain, asap gitu. Nah itu bisa memicu lebih apa ya, trigger faktor gitu ya. triggernya banyak.